Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 21 November sampai dengan tanggal 25 November 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas 6 saham per video. Mungkin mohon maaf untuk minggu lalu saya memang tidak aktif karena ada acara keluarga. Jadi saya juga nggak bikin video. Itu aja ya, saya mulai langsung. Untuk yang pertama kali, untuk saham Bank BRI ya, jadi BBRI ya. Jadi kalau kita perhatikan sini untuk weekly chartnya atau grafik mingguannya di sini ya, dia memang masih sideways di area 4460 sampai dengan 4750 ya. Jadi memang mendekati akhir tahun biasanya sih nggak ada pergerakan kenaikan atau penurunan yang signifikan ya, seperti itu ya. Jadi mengenai acuan BI rate yang naik, apakah nanti perbankan akan bermasalah atau bagaimana? Pada dasarnya sudah pernah saya bahas kalau ada kenaikan BI rate sebenarnya untuk bank buku 4 ya, bank umum klasifikasi usaha buku 4 itu biasanya mereka nggak akan kesulitan, maka malah akan menjadikan sentimen positif ya, karena mereka bisa menaikkan suku bunga kreditnya. Mengenai dana simpanan nasabah harusnya mereka nggak masalah ya. Kalau untuk bank buku 4 untuk mendapatkan dana murah mereka nggak masalah, sehingga dia ada potensial untuk menaikkan suku bunga kreditnya yang mana akan menaikkan laba bersihnya. Jadi masih cukup aman lah, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat kan untuk BBRI ini masih aman selama dia bertahan di atas 4460 masih aman. Jadi kalau mau buy on weakness mendekati 4460, kalau Anda mau buy silahkan ya, seperti itu ya. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atas 4750 dalam 1-2 minggu ke depan, Anda mau tambah lagi atau average up silahkan ya, seperti itu ya. Target price berikutnya di 5000, itu untuk BBRI. Nah, kalau dari daily chartnya bagaimana? Kalau dari daily chartnya ini sudah saya gambarkan, memang dia masih cenderung testing resisten di area 4700 ya. Nah, untuk area buy on weakness sudah saya sebutkan di 4460 atau 4550 ya, ini garisnya ya. Jadi ketika dia testing MA20-nya memotong ke bawah, dia berhasil naik ya. Kemudian hari Jumat dia ternyata koreksi lagi. Bagaimana Pak Sunar? Sebenarnya masih cukup wajar ya selama dia masih bertahan di atas 4460. Kalau misalnya takut Anda mau buy, kalau nggak buru-buru tunggu di 4460 atau 4280 maksimum ya. Nah, kalau dia nggak dikasih, kita buy high sell higher, naik ke atas 4700 kita buy. Berikutnya 4750, 4800 dan seterusnya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi acuan garis-garisnya kalau mau tambah lagi atau average up, kalau dia berhasil naik kita boleh tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down, pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Lebih cukup ya untuk BBRI. Nah, berikutnya untuk BBCA. Kalau kita perhatikan sini, ini weekly-nya masih sama, dia masih di area 8600 dan 9000 ya. Sudah saya sebutkan kalau yang mau buy on weakness boleh tunggu di area 8600 ya untuk weekly-nya ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 8600, tapi kalau dia sudah berhasil ditutup di atasnya, rebound mantul ke atas, kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Nah, kalau buy on weakness nggak dikasih, kita tunggu aja sekalian breakout karena ini masih sideways ya, 8600 pada 9000. Breakout ke atas 9000 kita boleh buy atau tambah lagi silakan. Average up ya yang sudah punya. Target berikutnya di 9.500 dan 10.000. Saya yakin sih untuk BBCA ini sampai dengan tahun depan dia masih cukup menarik. Nah, kalau dari daily chartnya di sini dia masih memang terlihat jelas ya, ini masih sideways di area 8.600 sampai dengan 9.000. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja atau tunggu di 8.600 ya. Ini areanya sudah saya gambarkan ya. Saya kotain merah ini ya. Jadi ada dua area 8.600 dan 8.250. Buy on weakness itu artinya kalau koreksi rebound mantul ke atas di sana semangat kita untuk buy ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher, naik ke atas 9.000 kita buy. Nah, berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau mau tambah lagi atau average up ya. Jadi saya nggak gambarkan garis-garisnya. Target price berikutnya di sekitar area 10.000 ya. Itu untuk BPCA. Kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk BMRI Bank Mandiri. Kira-kira bagaimana Pak Sunar Bank Mandiri ini? Kalau kita perhatikan memang dia masih sideways ya di area 10.000 sampai 10.500. Memang minggu lalu sempat high di 10.550, kemudian dia koreksi lagi sempat di bawahnya 10.000 tapi dia berhasil rebound mantul ke atas ya. Sebenarnya untuk BMRI ini masih cukup menarik ya. Area buy weakness sudah saya gambarkan di 10.000 atau maksimum di 9.500. Kalau misalnya Anda ragu-ragu ya tunggu sekalian lagi breakout ke atas 10.500 kita barusan buy ya, seperti itu ya. Buy high sell higher kalau dia breakout. Nah, mungkin ada tanya, oh Pak Sunar, ini kan sebelumnya 10.500 dia gagal loh.
naik ke atas 10.550 turun lagi, kemudian sebelumnya lagi di sini naik ke atas 10.600 kemudian dia turun lagi ya. Ya, kita jangan kaku ya. Artinya kalau minggu ini atau minggu depannya lagi ya, dia berhasil breakout ke atas 10.500, kita boleh buy ketika dia breakout ya. Karena dia uptrendnya masih cukup bagus, masih cukup menarik. Kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal ya, seperti itu ya. Mindsetnya harus seperti itu, tapi belum tentu pasti berhasil juga. Yang penting di sini adalah ikutin aja garis-garisnya sudah saya berikan, area buy sudah saya sebutkan. Mau buy sekarang boleh aja karena masih dekat dengan 10.000 ya. Pasang stop lossnya di 9.500. Kalau dia turun di bawahnya, lebih baik kurangi posisi, turun lagi di 9.050, jual dulu semuanya. Memang fluktuasinya bisa tinggi juga ya, seperti ini ya. Sebelumnya dia juga pernah naik tinggi, kemudian dia turunnya juga pernah dalam juga. Jadi jangan kaget, ini juga naiknya lumayan, kemudian turunnya dalam ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini masih sideways, maksimum toleransi sampai 9.500 atau 9.050 lah stop lossnya ya. Atau pakai acuan swing low-nya di sini 8.950. Intinya ini PMRI masih cukup menarik. Kalau kita perhatikan untuk daily chartnya, area buy on weakness-nya sudah saya sebutkan di 10.000 dan 9.500. Terus terang untuk Bank Mandiri ini saya masih hold ya, masih loss sedikit karena saya belinya lumayan di atas ya. Ketika dia breakout saya tambah lagi. Nah, jadi saya masih hold karena saya pasang stop loss-nya di bawah 9.500. Jadi untuk PMRI ini masih cukup menarik. Masih ada harapan untuk breakout ke atas 11.000 dan 11.500. Itu target price-nya untuk PMRI masih memungkinkan sampai dengan tahun depan ya. Lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk BNI, Bank BNI. Ini juga masih berusaha untuk breakout lagi ke atas 9450. Area buy sudah saya sebutkan di 8650. Artinya kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound mantul ke atas, di sana semua kita untuk buy. Nah, kalau nggak dikasih kita buy hasil higher, naik ke atas 9450 kita buy. Kemudian naik ke atas 9675 tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 10.250. Memang kalau kita perhatikan Pak Sunar sebelumnya Pak Sunar sudah pernah bilang naik ke atas 9450 buy. Ternyata gagal loh, ini sudah 3 kali gagal. Ya kalau kita bicara mengenai trading ya, kalau misalnya sebelumnya gagal, belum tentu kali ini kalau dia berhasil breakout lagi ke atas, gagal lagi belum tentu ya, tapi belum tentu berhasil juga. Yang penting adalah kita sudah pasang trading stop dan stop loss ya, atur money manajemennya. Anda takut Anda boleh buy di area 8650 ya, kurang lebih seperti itu. Nah untuk daily chartnya ini sudah saya gambarkan, memang berbeda garis-garisnya. Yang mau tunggu buy boleh di 8825, 8450, 8200 ya, ada 3 area. Nah ini kan 8825 nggak dikasih ya karena dia nggak sempat ditembus ke bawah. Tapi kalau kita perhatikan 9000 ini dia kalau berhasil naik lagi ke atas 9.000, menurut saya sih BBNI ini masih cukup menarik. Dengan target terdekatnya dia masih bisa naik lagi ke atas sampai ke 10.000, masih ada kemungkinan masih bisa ya sampai dengan tahun depan. Jadi untuk Big Bank sini Bank Buku 4 masih cukup menarik yang saya bahas ini ya, kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk BNGA. Nah BNGA bagaimana ini weekly-nya? Kalau kita perhatikan memang 2 minggu yang lalu dia sempat naik sampai 1210 ya. Saya nggak jual semua, saya masih ada sebagian. Saya belum nambah juga, jadi memang saya maunya nambah buy di 1095. Tapi kalau nggak dikasih saya nggak nambah di BNGA, saya nambahnya di lainnya nanti ya, BBRI ya, atau BJTM favorit saya. Jadi kalau saya perhatikan di sini ini masih cukup menarik. Kalau mau buy sekarang boleh untuk BNGA, target price berikutnya di 1245 dan 1290. Tapi kita jangan terlalu kaku ya, dalam arti seperti ini. Oh Pak Sunar, ini sebelumnya BNGA itu susah loh tembus ke atas 1200. Kemudian dia berhasil naik, ini walaupun naik lagi ke atas 1170, apakah nanti bakalan turun lagi? Kalau misalnya Anda takut, Anda boleh buy weakness di 1095 atau 1040. Artinya buy weakness itu kalau dia koreksi, kemudian rebound mantul ke atas, di sana semakin kita untuk buy. Tapi kalau misalnya Anda mau buy sekarang, silakan buy-nya bertahap aja. Naik lagi kita tambah lagi atau average up ya, target price berikutnya di 1245 dan 1290. Jadi untuk BNGA ini masih cukup menarik. Ini weekly chart-nya. Kalau dari daily chart-nya kalau kita perhatikan ini 1150 dia sudah di testing ya, testing MA20, dia koreksi kemudian berhasil rebound lagi. Sebenarnya ini bagus untuk buy ya. Jadi sudah pernah saya sering sebutkan MA20 itu kadang-kadang kalau kita perhatikan kalau dia naik tinggi meninggalkan MA20-nya, suatu saat dia akan testing MA20-nya, akan ditembus ke bawah. Ketika dia berhasil rebound lagi mantul ke atas, di sana semakin kita untuk buyback atau buy on weakness ya, seperti itu ya. Target price berikutnya masih memungkinkan ke 1200, 1250 dan bahkan 1290 masih bisa. Jadi untuk BNGA ini uptrendnya masih cukup bagus. Jangan terlalu takut ketinggiannya. Saya sudah sering sebutkan kenapa Anda beli dimanapun juga, entah itu di atas, di tengah-tengah maupun di bawah. Setelah Anda beli ya, kemudian 1 detik kemudian bisa aja tiba-tiba turun. Ya saya nggak mendoakan yang jelek, enggak. Yang
saya tekankan di sini adalah jangan takut ketinggian, jangan takut ketinggalan. Kalau selama uptrendnya masih bagus, saya sebutkan boleh buy, boleh, tapi buy-nya bertahap aja, naik setiap kelipatan Rp50 atau Rp1 kita tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Jadi masih menarik. Kalau misalnya masih tunggu lagi buy weakness ya tunggu aja di area 1100 atau 1045 ya. Tapi menurut saya sih area sekarang sudah mulai bagus lah ya, seperti itu, masih cukup bagus lah, nggak ketinggalan, nggak ketinggian juga ya, seperti itu, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BDMN. Jadi BDMN bagaimana maksudnya? Nah, setelah naik tinggi kemudian dia koreksi, sebenarnya kalau kita lihat di BDMN ini dia masih testing area resistance sebelumnya 3050. Nah, dia sempat koreksi bawahnya. Kalau kita perhatikan mau buy sekarang boleh aja pakai stop lossnya di 2900 ya. Intinya selama dia masih bertahan di atas 2900 atau pakai acuan low-nya di sini 2880, untuk BDMN ini menurut saya sih koreksinya masih cukup wajar ya, walaupun koreksinya sudah dalam tadi, tertingginya 3880. Tapi kalau menurut saya selama Anda pasang stop lossnya di 2880, maaf 2880 ya, mau buy sekarang boleh aja, tapi buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya, karena dia sudah posisinya koreksi dari atas sebelumnya naik tinggi ya. Oke, berikutnya untuk ini daily chartnya ya. Area buy and weakness saya ada gambarkan 3 ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini dia masih testing 2870 dan 2730. Mau buy sekarang boleh aja atau tunggu sekalian breakout ke atas 3230 ya. Ini area buy and weakness yang di atasnya. Jadi sudah berhasil naik lagi ke atas MA20-nya, kita boleh buy ya. Kalau dia berhasil tembus ke atas MA20-nya, kita buy. Nah, kalau mau coba-coba sekarang boleh aja pakai pasang stop loss-nya di area 2870-an di sini kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu untuk BDMN. Jadi untuk BDMN ini memang masih sideways, tapi kalau mau buy jangan terlalu agresif. Kenapa? Karena dia masih di bawahnya MA20-nya. Walaupun MA20-nya ini masih cenderung sideways, tapi menurut saya sih selama masih di bawahnya 3230 ini mau buy bertahap aja ya. Jangan langsung agresif banyak-banyaknya, jangan ya. Karena masih di bawahnya MA20-nya. Kurang lebih seperti itu, cukup ya untuk saham perbankan. Akan bersambung di video yang lainnya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Silahkan ditonton yang lainnya. Yang baru kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.